Muhammadin ya'tina la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nama Allah berkasihan segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita hingga di kesempatan malam hari ini. Kembali kita dipertemukan harinya di 90.5 FM Radio Ambardenta, suara syiar Islam Anda dalam DK program Bincang Ramadan. Edisi hari ini malam yang ke-22 Ramadan 1445 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Pendengar siang, salam berharap di malam hari ini Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, dhahiran batinan, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar siang, bingkai program Bincang Ramadan akan hadir nanti dalam pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dan salam tentu tidak sendiri karena telah hadir di studio narasumber kita yang alhamdulillah senantiasa setia untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Dia adalah Yang Mulia Kiai Haji Zainul Arifin Zain, atau yang kita kenal dengan Gus Zainul. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini bisa hadir kembali di studio setelah kemarin kita break. Dan ini sangat dinantikan oleh pendengar setia dimanapun berada ini Gus, terutama yang biasa aktif untuk ikut menyimak pemaparan dari jenengan ini. Baiklah pendengar setia, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak pemaparan dari narasumber kita. Monggo Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pendengar dan pemirsa Radio Ambardenta dimanapun Anda berada, malam hari ini kita sudah memasuki di bagian yang terakhir dari bulan Ramadan, dan merupakan bagian yang paling utama dan menentukan bagian Ramadan yang lainnya. Tepatnya malam hari ini kita berada di malam yang ke-22. Seperti kemarin telah kami sampaikan tentang yang dicontohkan Nabi ketika Ramadan telah memasuki bagian yang terakhir. Nabi meningkatkan intensitas ibadahnya, kesungguhannya yang tidak pernah ia tunjukkan di bagian Ramadan yang lainnya yang beliau lakukan di 10 hari yang terakhir. Ini untuk memberi informasi kepada para sahabat dan generasi-generasi sesudah mereka, bahwasanya 10 hari yang terakhir ini adalah bagian yang paling utama di antara bagian yang lainnya. Dan Nabi pun bukan sendirian menghidupkan malam-malam seperti, tapi juga anak istrinya dibangunkan untuk diajak menghidupkan malam-malamnya. Dan kenapa 10 hari yang terakhir ini adalah bagian yang utama? Di antaranya seperti yang kami sampaikan hadis kemarin, innamal umuru bi khawatimiyah. Sesungguhnya semua perkara itu
yang dinilai adalah akhirnya. Dan yang kedua, seperti yang diisyaratkan oleh Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya, takharraw Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Al-Bukhari wa Muslim. Bersungguh-sungguhlah kalian mencari Lailatul Qadar di ganjil dari 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain, Nabi menyebutkan fil asril awakhir, di 10 hari yang terakhir. Namun Nabi juga menyebutkan yang paling sering itu terjadi di malam ganjil. Nah, dari sini untuk pembahasan malam hari ini, di 10 hari yang terakhir ini adalah bagaimana kita selain menghidupkan malam-malamnya juga ada motivasi untuk memburu mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Lailatul Qadar ini malam yang istimewa, malam yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, khairun min alfi syahr, malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar juga dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya, salamun hiya hatta matla'il fajr, malam di mana di sepanjang malam itu Allah memenuhi malam itu dengan kesejahteraan, keselamatan, keamanan, kenyamanan, ketentraman sampai terbitnya fajar. Juga disebutkan oleh Allah di malam Lailatul Qadar, Allah perintahkan semua malaikat-malaikatnya termasuk waruhu fiha turun ke bumi. Makanya Al-Qadr ini ada yang mengartikan at-tadhiq, malam yang sungguh sesak karena begitu banyaknya malaikat yang turun ke bumi sampai tidak tersisa tempat, termasuk pimpinan malaikat yaitu malaikat Jibril juga diperintah turun ke bumi. Ini semua menunjukkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Dan juga lagi disebutkan seperti di dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di sini di garis bawahi fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalam malam Lailatul Qadar juga ditetapkan perkara-perkara yang kukuh, yakni ketetapan-ketetapan untuk 1 tahun yang datang ini, di tahun ini. Jadi ini selama 1 tahun juga diputuskan pada malam Lailatul Qadar. Masalah rizki, masalah ajal, dan hal-hal yang lainnya. Jadi beruntung siapapun yang saat malam ini terjadi, dia dalam keadaan menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah. Bisa dengan sholat malam, bisa baca Quran, berzikir, dan lain sebagainya. Di sini siapa kata Nabi, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, landasannya iman dan semata-mata mencari ridha Allah, maka dosa-dosanya diampuni semuanya.
Kemarin juga saya katakan Imam Tajuddin As-Subki di dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan Lailatul Jum'ah tukaffiru dzunubal usbu wa lailatul nisfi min Sya'ban tukaffiru dzunubas sanah wa lailatul qadri tukaffiru dzunubad dahri. Malam Jumat itu siapapun yang menghidupkannya akan menghapus dosa satu minggu. Malam nisfu Sya'ban yang menghidupkannya dosanya diampuni 1 tahun. Dan malam Lailatul Qadar siapa saja yang menghidupkan dosanya seumur hidupnya, sepanjang masanya itu diampuni oleh Allah. Tuh Lailatul Qadar memang tentang masalah terjadinya apakah Lailatul Qadar ini masih ada, apa sudah tidak ada lagi karena sepeninggal Rasulullah sudah tidak ada Lailatul Qadar lagi. Ini ulama memang berbeda pendapat, tapi jumhur ulama menyatakan Lailatul Qadar itu tetap akan terjadi sampai hari kiamat. Bukan setelah Rasulullah wafat Lailatul Qadar sudah tidak ada, tidak. Tapi ini jumhur ulama menyebutkan Lailatul terjadi sampai hari kiamat. Kapan terjadinya? Apakah hanya di bulan Ramadan ataukah bisa di luar dari Ramadan? Ini ulama juga khilaf. Tapi mayoritas dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan Lailatul Qadar hanya terjadi di bulan Ramadan, tidak di luar Ramadan. Lain halnya dengan ulama mazhab Hanafi termasuk Imam Hanafi. Beliau berpendapat Lailatul Qadar itu bisa terjadi di luar Ramadan. Dia berputar selama 1 tahun. Ini perbedaannya. Hanya siapa yang menghidupkan malam selama 1 tahun pasti dapat Lailatul Qadar. Kalau mendapat mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, siapa yang menghidupkan malam-malam sepanjang Ramadan pasti Lailatul Qadar. Karena hanya terjadi di bulan Ramadan. Nah, Ramadan mananya? Nah, niki banyak pendapat. Banyak pendapat. Kalau Imam Syafi'i itu rata-rata terjadi malam 21 atau 23. Tapi kalau pendapat Imam Malik, Imam Hambali ini terjadi tetap tidak berubah di malam 27. Tapi kalau pendapat Imam Ghazali, Imam Syadzili dan Waghiru selainnya ada yang mendapat berpindah-pindah, tidak tetap, tapi terjadi di 10 hari yang terakhir dan di malam ganjil. Dan itu bisa diketahui dengan melihat awal Ramadan. Jadi yang paling aman memang 1 bulan. Itu Ramadan kita hidupkan. Setidaknya tidak diharuskan menghidupkan sepanjang malam, tapi setidaknya dari malam itu ada yang kita hidupkan. Hanya di sini Imam Syafi'i di dalam kitabnya Al-Um menyebutkan bagaimana kriteria orang yang mendapati malam Lailatul Qadar mendapatkan fadilah Lailatul Qadar. Setidaknya dia sholat maghrib dan sholat isya berjamaah, dan kemudian dia berazam niat nanti dia akan menjalankan sholat subuh juga berjamaah. Jadi ini penting sekali. Kita Ramadan hanya tersisa 7 hari atau mungkin 8 hari. Mari kita manfaatkan. Yang sudah berlalu jangan disesali, tapi yang harus kita lakukan adalah koreksi. Setelah kita koreksi, kita ketahui kekurangan, kelebihan, yang kurang kita perbaiki,
yang lebih kita pertahankan atau bahkan dapat kita tingkatkan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan yang meninggalkan banyak kesan, banyak perubahan kepada diri kita untuk bisa menjadi hamba Allah, untuk mendapatkan keimanan yang sempurna, berkah pendidikan sepanjang bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan Allah dipertemukan Lailatul Qadar di tahun ini. Amin. Kalau tidak di tahun ini, ya mudah-mudahan masih diberi kesempatan Allah bertemu Ramadan yang akan datang. Amin. Allahumma amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar sekalian, demikian tadi pemaparan singkat tentang hikmah Ramadan, terutama di sepertiga terakhir, yakni dalam rangka menggapai Lailatul Qadar. Baik pendengar sekalian, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda nanti bisa berikan bersama telepon kami atau juga bisa berkirim lewat WhatsApp ataupun SMS di 089532775775. Baik, bincang Ramadan akan kita lanjut kembali setelah satu perubahan berikut. Tetaplah bersama kami di 905 FM Radio Ambar Suara Syar'i Anda.